5, 4, 3, 2, 1, go. Gue botakin pala lo. Menak Yakut tahun ini akan mencanangkan tahun toleransi nasional ya. Tahun toleransi di Indonesia katanya. Jadi ini menarik ya ketika dia mengeluarkan pendapat terkait kasus Ferdinand Huta Heian. Ya, jangan buru-buru dihakimi. Sementara ketika terjadi kasus kriminalisasi terhadap Habib Bahar bin Smith, dia mendukung langkah-langkah Polri mengambil tindakan katanya kan. Jadi toleransi apa yang dia maksud? Jadi kalau toleransi dia harus berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh ada keberpihakan kan seperti itu. Jadi orang berbeda perspektif dengan negara, dengan orang yang mendukung kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah, mestinya ya di dalam ruang lingkup toleransi itu. Jadi ini meleset juga cara berpikirnya si Yakut ya. Tapi kita tahulah seperti apa dan bagaimana dan atas jualan apa dia bisa menjadi Menteri Agama ya. Secara kapasitas dia tidak punya kemampuan untuk mengelola Kementerian Agama itu ya. Selain pendidikannya juga dicurigai, pengetahuan agamanya juga pas-pasan ya kan. Lalu mau mengurusi ini lembaga yang sangat besar di negara ini. Nah, kalau kita perhatikan ini beritanya, ya jangan terlalu buru-buru menghakimi Ferdinand Huta Heian katanya. Barangkali dia belum memahami Islam secara mendalam katanya kan. Jadi mestinya kalau kau Yakut ya berteman dengan Ferdinand Huta Heian itu, kau ajari Ferdinand Huta Heian itu agama secara mendalam sambil dangdutan. Ya. Jadi aneh ya. Jadi orang-orang ini sering bersembunyi di balik kata toleransi, toleransi ya kan. Tetapi sikap-sikap yang mereka tunjukkan jauh dari nilai-nilai toleransi itu ya. Jadi toleransi itu dalam Islam kan ya sikap yang al-mutawasit ya, yang berada di tengah-tengah begitu ya. Tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tidak menginjak dan tidak mengangkat, tapi menjadi rahmatan lil alamin kan begitu. Jadi Yakut memang harus banyak belajar lagi ya tentang toleransi. Jadi kalimat-kalimat atau narasi toleransi yang mereka gaungkan justru pada praktiknya jauh dari nilai-nilai toleransi. Ya, itu yang membuat kita aneh ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana ini banyak tokoh aktivis ulama yang dikriminalisasi karena hanya ceramah lalu jadi tersangka ya, menyampaikan informasi ya, katakanlah informasi itu salah, kan bisa dibantah dengan informasi yang benarnya seperti apa. Bukan malah di polisi kan, bukan malah di penjara kan. Nah ini orang sudah memicu konflik SARA seperti Ferdinand Huta Heian ini. Tapi dia bela ya kan. Dia bela dalam arti bersembunyi di kebalik kata toleransi. Jadi ya, jangan terlalu menghakimi lah. Barangkali ini orang tidak tahu. Jadi seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa orang kalau mu'alaf ya 1-2 hari, 1-2 minggu masih kita maklumi kalau dia punya salah ya. Masih bisa kita tolerir kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Bahkan sebulan 2 bulan juga kita masih maklum. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ya, kemudian sepanjang tahun setelah usai pemilu ini dia malah menyerang kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok kanan katakanlah begitu ya. Dan basis argumennya juga lebih mengarah kepada memicu konflik SARA begitu ya. Kodran, kadrun, intoleran ya kan. Masalah yang baru Allah Tuhanmu, Tuhanku. Wah, ini kan sudah berbahaya bagi keutuhan NKRI. Kan kalau kita ingin pakai juga bahasanya mereka ya, saya NKRI, saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, saya Garuda, saya Undang Dasar 45 katanya kan. Kerjanya korupsi ya. Kerjanya ngelonte ya kan. Dangdutan, ribut-ribut ya, jual sabu ya, menggunakan narkoba. Kan banyak itu yang pakai profil Jokowi adalah kita ya kan. Orang baik didukung oleh orang baik kan banyak itu profilnya yang lama-lama pernah kita lihat. Dan orang-orang itu satu sudah mulai dicokok KPK ya kan, dicokok polisi menggunakan sabu, dicokok polisi ngewe ya kan. Kan aneh ya. Jadi sikap Menteri Agama dan kalau ya boleh kita ingatkan sebetulnya ya, justru dia juga pernah menjadi orang yang memicu konflik ya kan dengan bahasa, kalimat, narasi, pidato yang dia sampaikan. Bukan malah menenteramkan umat seperti yang kemarin-kemarin dia lakukan. Banyak itu. Sudah diingatkan juga oleh Sekjen PBNU ya yang lama bahwa apa yang dilakukan Yakut Khalil Qaumas ini ya tidak mewakili NU begitu ya. Itu berdasarkan hasil pikirannya sendiri. Jadi ya kita biarkan sajalah karena memang sudah begini keadaannya. Ya, berganti rezim, kita habisi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.